Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat koi semua. Selamat datang kembali di channel saya ya. Di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang pompa, lampu UV dan aerator apa yang saya gunakan untuk kolam koi saya ya. Oke, nggak usah lama-lama, jangan lupa simak videonya ya teman-teman. Yang pertama ini saya mau review pompa dulu ya. Nah, di sini saya pakai Yamano ACT 5800. Jadi ini kekuatan pompanya 5800 liter per jam ini teman-teman. Nah, saya sebelumnya itu sempat riset ya antara Sunsun JTB sama Yamano ini. Tapi akhirnya saya lebih kepincut ke Yamano ya teman-teman. Karena menurut saya sih ini flow airnya lebih besar. Jadi outputnya dia lebih besar. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Wattnya dia kecil, cuma 38 watt. Nah, ini outputnya yang dihasilkan 5800 liter per jam dan bisa tinggi maksimalnya sampai naik 5,2 meter teman-teman. Nah, ini Yamano ini juga pembersihannya mudah ya. Saya udah pakai ini lama banget. Cara ngebersihinnya cukup dibuka kayak gini aja. Nah, dia gampang banget ya. Ini juga bisa dilepas ya teman-teman. Itu bisa dilepas. Oke, selain itu Yamano ini juga menurut saya sih awet ya, karena saya dulu belinya yang katanya original kata tokonya. Cuman selama saya pakai ini ya alhamdulillah dia awet sampai bertahan 2 tahunan ini. Ini cukup irit juga ya listriknya teman-teman. Terus di sini kita dapat untuk flow airnya keluar ini ya, ini kita dapat 3 teman-teman. Jadi yang ukuran kecil, terus ada juga yang ukuran sedang sama yang besar teman-teman. Nah, ini kita dapat 3 flow airnya ya, outputnya. Ini yang besar, terus ada yang kecil juga, ada yang sedangan juga ya teman-teman. Di sini juga dapat karet-karet seal juga ya. Kalau umpama mau dipakai di nggak di dalam air juga bisa sih ke pompa ini. Jadi pakai di atas air itu bisa teman-teman. Ini. Nah, selain itu outputnya ini saya kan pakai 3 nih. Jadi di waterfall 2 sama yang di arus atas 1. Ini saya ganti outputnya ke pipa biasa ya. Nah, saya pakai pipanya yang 1 inci. Ini 1 inci ke 3/4. Ya, ini 1 inci ke 3/4 teman-teman. Nah, ini karena kalau pakai pipa ini dia langsung bisa masuk ya, tanpa perlu ngakal-ngakal lagi. Nah, ini kita bisa langsung pakai yang pipa 1 inci. Jadi flow airnya itu nanti keluarnya dia lebih besar ya daripada pakai yang bawaannya tadi. Karena udah saya coba semua sebelumnya. Ketiga-tiganya itu udah saya coba, terus ketika saya pakai yang ini flow airnya dia lebih besar teman-teman. Nah teman-teman, untuk menghitung pompa yang pas buat kolam kita biar runningnya itu bagus ya teman-teman, itu yang bagus minimal tuh biasanya 3 kali dari kapasitas kolam kita atau lebih juga boleh. Cara ngitungnya itu simple ya teman, tinggal kita kalikan aja panjang kali lebar kali tinggi kolam kita. Umpama nih kolam saya seperti misal kolam saya ini kan kapasitasnya 2200 ton. Nah, jadi saya minimal lah ya pakai yang 6000 lebih. Nah, ini saya kemarin
dapatnya emang cari yang ini yang 5.800 kan mendekati 6.000 ya teman-teman. Jadi saya rasa ini udah cukup. Tapi teman-teman juga harus ingat ya, kalau mau pakai pompa yang lebih besar itu otomatis bottom drainnya juga menyesuaikan. Bottom drain sama chamber, pipa antar chambernya juga menyesuaikan ya teman-teman. Jangan sampai tekor di chamber atau tekor di kolam utama. Jadi kalau kebesaran bottom drainnya itu juga nggak bagus juga ya, menyedot kotorannya nggak maksimal nanti teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua saya pakai lampu UV. Nah lampu UV nya seperti ini. Ini saya pakai merek yang dia bisa tahan 10.000 jam dan saya pakai yang 35 watt. Jadi dia di sini ada tabelnya juga ya teman-teman. Bisa dilihat 35 watt itu untuk kapasitas 1000 sampai 2500 liter. Kalau menurut tulisannya seperti itu ya teman-teman. Jadi semakin besar lampu yang kita pakai wattnya itu biasanya semakin bagus. Nah bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dia panjangnya sekitar 35 cm ini. Terus di dalamnya pakai dua lampu ya, dua lampu sejajar. Dia juga ada saklar on off nya teman-teman. Jadi udah dilengkapi saklar on off, kacanya ini tebel dia. Terus kualitasnya juga lumayan ya, karena saya ini belinya udah cukup lama, cuman barusan saya pakai di kolam ini karena sebelumnya saya pakai di kolam terpal yang satunya ya teman-teman. Jadi ini saya pindah ke sini ke kolam ini ya. Ini fungsinya buat membasmi alga sama parasit ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tahu ukuran lampu UV yang bagus buat kolam kita, itu ada tabelnya ya teman-teman. Tabelnya seperti ini. Nah jadi ini kalau menurut riset ini ya, menurut riset ini kan ukurannya galon. Nah per galonnya itu sama dengan 3,7 liter. Jadi teman-teman nanti bisa bisa kalikan sendiri ya. Yang bagus buat kolamnya itu seperti apa. Kalau kolam saya ini sebenarnya ukuran yang bagus itu pakai yang 65 watt kalau saya ngukur. Cuman karena 65 watt itu kebesaran ya teman-teman. Listriknya juga lumayan. Jadi saya pakai cukup yang 35 watt karena saya sebelumnya pakai yang 25 watt pun itu udah jernih ya kolam saya. Jadi seperti ini tabelnya teman-teman, kalau mau ngitung ini bisa sebagai acuan ya. Terus yang terakhir ini saya ada aerator ya teman-teman. Saya pakai aerator yang biasa, ini biasa banget ini. Pakai Roston Q6. Dia yang outputnya 2 ya, bisa keluar 2 cabang. Ada pengaturnya juga, bisa buat setelan high atau low. Ini murah banget teman-teman. Kisaran harga sekitar 50 ribuan ini. Tapi dia power yang dihasilkan lumayan ya. Jadi meskipun murah, cuman dia worth it sih menurut saya ini. Nah nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ketika saya pakai aerator ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang aja ya teman-teman. Oke, ini kita pasang dulu ya teman-teman pompanya. Nah jadi dari pompa saya ini emang saya buat keluar 3 jalur ya. Jadi jalur yang pertama ini langsung ke arus atas ini. Terus yang jalur di dalam selebihnya itu ikut ke waterfall teman-teman. Nah ini lampu UV-nya kita selipkan di sini aja ya. Yang penting kita taruh di chamber ketiga. Ini udah.
Oke, kita nyalakan dulu ya teman-teman, langsung kita running semuanya. Nah, ini kita colokin dulu ini biar nyala. Nah, teman-teman bisa lihat ya, flow yang dikeluarkan airnya, dia kuat mompa dari arus sampai ke waterfall dua-duanya ini. Nah, dia emang besar ini powernya ya teman-teman. Nah, flownya seperti ini teman-teman. Air terjunnya tetap rapi meskipun kita pakai jalur pertama itu di arus atas ya, tapi air terjunnya tetap rapi, tetap dia flownya juga kenceng lumayan. Nah, ini dengan gini aja dia bisa muter kotoran ya teman-teman. Jalurnya seperti ini. Nah, jadi ini saya pisah ya, ada yang ke arus atas, yang ini yang di dalam ini dia ke waterfallnya dua-duanya ini ya. Jadi kolam saya ini arusnya itu muter ke kiri sambil mendorong ke depan. Jadi bottom drainnya saya pakai di depan. Arusnya ini lumayan ini teman-teman. Jadi dia arusnya ke sini muter. Nah, yang dari waterfall ini dia ke depan. Nah, yang dari waterfall dia ke depan teman-teman. Nah, untuk aeratornya ini saya pakai di di chamber 3 ya teman-teman. Jadi nggak saya masukkan kolam utama. Ini saya langsung pakai di chamber ketiga ini. Yang satunya saya pakai di kolam terpal buat bibit-bibit ikan ini ya. Nah, itu semburannya juga lumayan kenceng ini teman-teman. Dia meskipun 2 cabang tapi cukup lumayan ini ya. Karena selama ini saya pakai ini udah lama banget ya, udah tahunan saya pakai ini, itu awet dan juga tetap konstan ini teman-teman. Jadi oksigen yang dihasilkan tetap konstan. Tuh bisa teman-teman lihat sendiri, oksigennya lumayan ya dia. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya ya teman-teman. Mungkin itu saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar aja ya teman-teman. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.